Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musta'anah, NIM 19071011, Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, sifat-sifat atau karakteristik parameter kimia air dan air limbah. Kemudian yang kedua, klasifikasi pencemaran utama yang terdapat di dalam air. Kemudian yang ketiga, macam-macam logam yang terlarut dalam air. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, sifat-sifat atau karakteristik parameter kimia air dan air limbah. Parameter kimia air dipergunakan untuk mengukur adanya zat-zat kimia dalam air yang memberikan informasi tentang kualitas air. Hasil pengukuran kualitas air berguna untuk merencanakan pengelolaan air, pemanfaatannya sebagai persediaan air minum. Adapun karakteristik parameter kimia air, yang pertama di sini pH air digunakan sebagai pengukur sifat keasaman atau kebasahan air. Nilai pH diberi batasan sebagai bilangan logaritma negatif dari tinggi rendahnya konsentrasi ion hidrogen dalam mol per liter air murni pada suhu 24 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, kation-kation dan anion-anion terlarut yang terdapat pada kebanyakan air, seperti yang pertama, kation-kation kalsium, magnesium, potasium, dan sodium. Yang kedua, anion-anion berkarbonat, karbonat, klorida, hidroksida, nitrat, dan sulfat. Yang ketiga, alkalinitas air berguna untuk mengukur kapasitas air dalam menetralkan asam-asam pada air. Alamiah, alkalinitas dikaitkan dengan konsentrasi bikarbonat, karbonat, dan hidroksidanya. Alkalinitas total dinyatakan dengan padanan kalsium karbonat dalam mg per liter. Yang keempat, keasaman air berguna untuk mengukur jumlah suatu zat basa yang dibutuhkan untuk menetralkan air itu atau dinyatakan sebagai jumlah kalsium karbonat yang dibutuhkan untuk menetralisir air tersebut. Kemudian yang kelima, karbon dioksida berguna untuk menguji perkaratan air dan kebutuhan dosis bila pengelolaan kimiawi harus digunakan untuk memperkirakan pH bila konsentrasi bikarbonatnya diketahui. Yang keenam, kesadahan berguna untuk mengukur kapasitas konsumsi sabun dan kecenderungan pembentukan skala air. Ion-ion logam terlarut yang bervalensi 2 atau 3, misalnya aluminium, besi, mangan, dan seng, mempunyai sumbangan juga dalam pembentukan kesadahan air. Kesadahan dinyatakan dalam miligram per liter padanan dengan kalsium karbonat. Kemudian yang ketujuh, hantaran listrik. Hantaran suatu contoh air ditetapkan dengan mengukur tahanan listrik antara dua elektroda dan memperbandingkan tahanan ini dengan tahanan suatu larutan potasium karbonida baku pada 25 derajat Celcius bagi kebanyakan air. Konsentrasi bahan padat terlarut dalam miligram per liter asam dengan 0,55 hingga 0,7 hantaran dalam nilai yang pasti dari koefisien ini tergantung pada jenis garam yang ada di dalamnya. Kemudian yang ke-8, logam-logam terlarut. Di sini ada silikon dalam air, belerang dalam air, klorida dan fluorida dalam air, kalsium dan magnesium dalam air. Kemudian logam alkali dalam air, terus aluminium dalam air, besi dalam air, mangan dalam air, senyawa nitrogen dalam air, senyawa fosfor, dan parameter kualitas air limbah. Dan di sini parameter kualitas air limbah merupakan ukuran jumlah zat organik yang terdapat dalam aliran limbah. Jenis parameter ini terdiri dari total organik karbon, chemical oksigen, oksigen, deman, dan minyak dan lemak, atau total
petroleum hidrogen. Parameter ini bukan merupakan ukuran suatu senyawa tertentu, melainkan lebih kepada kelompok dari senyawa tersebut. Nilai Toch, Chod, dan Bott menunjukkan jumlah zat organik yang terdapat dalam aliran limbah yang membutuhkan stabilitas atau oksidasi. Bott mengukur senyawa organik yang dapat diolah secara biologis. Toch dan Chod masing-masing mengukur jumlah karbon dalam zat organik dan jumlah karbon yang secara teoritis dapat dioksida menjadi karbodioksida dan berbagai zat organik teroksidasi. Sebagai contoh, aliran limbah dengan konsentrasi Chod atau Toch yang tinggi dan konsentrasi Bott yang rendah menunjukkan bahwa limbah tersebut mengandung zat organik yang tidak dapat mengalami degradasi secara biologis. Contoh lainnya adalah konsentrasi Chod yang tinggi dan konsentrasi Toch yang rendah. Adapun karakteristik pada air limbah yaitu yang pertama, pH. Konsentrasi ion hidrogen merupakan salah satu parameter yang penting bagi air alamiah maupun air limbah. Cara yang umum dalam menyatakan kekuatan ion hidrogen adalah dengan menggunakan istilah pH yang secara matematis dinyatakan sebagai logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen. Kemudian yang kedua, padatan tersuspensi terlarut, dan terdapat pembagian polutan menjadi padatan terlarut dan tersubstansi merupakan hal yang penting. Hal ini disebabkan banyak proses pengolahan yang hanya efektif mengolah salah satu dari jenis polutan tersebut. Namun pembagian padatan terlarut dan tersubstansi belum teridentifikasi secara baik. Kemudian yang ketiga, senyawa organik air limbah biasanya mengandung ribuan zat organik yang berbeda. Kandungan organik tersebut sangat tidak memungkinkan diukur suatu persatu. Oleh karena itu, berbagai analisis dikembangkan untuk mengukur gabungan materi organik yang terdapat dalam air limbah. Kemudian yang keempat, biochemical oxygen demand atau BOD, yang berarti analisis biochemical oxygen demand yang diinkubrasikan selama 5 hari. Analisis BOD dikembangkan di Inggris di akhir tahun 1900-an. Analisis ini dilakukan karena termati bahwa pada air yang tercemar selalu mengalami kekurangan oksigen yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Seberapa besar kekurangan oksigen yang dibutuhkan untuk memulihkan pencemaran inilah yang merupakan ukuran bagi tingkat pencemaran. Kemudian yang kelima, chemical oxygen demand atau COD. Pada analisis COD ada dua oksidator kimia berbeda yang digunakan, yaitu kalium permanganan dan kalium dioksida. Standar nasional Indonesia menggunakan metode yang digunakan oleh adalah metode kalium dikromanat. Dengan demikian, apabila tidak ada keterangan apapun yang menyertainya, maka analisis COD yang dimaksud adalah metode dikromat. Kemudian yang keenam, nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang penting bagi pertumbuhan mikroorganisme, tanaman, dan hewan. Kedua unsur ini dikenal sebagai nutrisi atau biostimulan. Unsur-unsur lain seperti besi juga dibutuhkan bagi pertumbuhan biologis. Akan tetapi nitrogen dan fosfor dalam kebanyakan kasus merupakan nutrisi yang paling pokok. Nitrogen merupakan bahan pembangunan yang paling penting dalam sintesis protein. Maka data nitrogen sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi keberhasilan pengolahan air limbah dengan proses biologis. Kekurangan nitrogen dalam air limbah harus diatasi dengan jalan menambahkan nitrogen ke dalam sistem agar air limbah dapat diolah dengan proses biologis.
Yang kedua, sebutkan klasifikasi pencemaran utama yang terdapat di dalam air. Pencemaran utama yang terdapat di dalam air dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok, yaitu yang pertama, unsur atau senyawa ionik dan terlarut. Kemudian yang kedua, unsur atau senyawa non-ionik dan tidak terlarut. Yang ketiga, gas-gas pencemaran air yang bersifat terlarut diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 2 golongan, tergantung pada muatan ionnya, apakah positif atau negatif. Pencemaran non-ionik dan tak terlarut sering dikategorikan sebagai zat terampung atau sebagai koliadal, dan bahan-bahan organik ini dapat diklasifikasikan baik sebagai ionik dan terlarut maupun sebagai non-ionik dan tak terlarut yang tergantung pada sifat molekulnya. Sebagai contoh, humates adalah ionik dan terlarut, sedangkan bahan sema adalah non-ionik dan tak terlarut. Baik, yang ketiga, jelaskan secara singkat macam-macam logam yang terlarut dalam air. Logam-logam yang terlarut dalam air yaitu yang pertama, silikon dalam air. Silikon merupakan unsur terbanyak di kerak bumi setelah oksigen, yaitu sebesar 27,7%. Hal ini menyebabkan silikon tersebar luas dalam air. Konsentrasi normal dari silikon dalam air berkisar antara 1 sampai 30 sebagai CO2, meskipun kadangkala mencapai 100. Kemudian yang kedua, belerang dalam air. Secara umum, sebagian besar belerang yang terdapat dalam air adalah dalam kondisi anionic, dapat direduksi oleh aktivitas bakteri menjadi H2S. Sulfida atau garam sulfida yang tidak larut, gas H2S yang dihasilkan dari reduksi sulfat tersebut menyebabkan bau telur busuk yang dikeluarkan oleh banyak air yang tergantung dalam air tanah. Klorida dan fluorida dalam air. Senyawa halogen, klorida dan fluorida merupakan senyawa-senyawa umum yang terdapat pada perairan alami. Senyawa-senyawa tersebut mengalami proses disosiasi dalam air, membentuk ion-ionnya. Ion klorida pada tingkat sedang relatif mempunyai pengaruh kecil terhadap sifat-sifat kimia dan biologi perairan. Kation-kation dari garam klorida dalam air terdapat dalam keadaan mudah larut, dan ion klorida secara umum tidak membentuk senyawa kompleks yang kuat dengan ion-ion logam. Ion ini juga tidak dapat dioksidasi dalam keadaan normal dan tidak bersifat toksik. Kemudian yang keempat, kalsium dan magnesium dalam air. Secara umum, dari kation-kation yang ditemukan dalam banyak ekosistem air tawar, kalsium mempunyai konsentrasi tinggi. Kalsium adalah unsur kimia yang memegang peran penting dalam banyak proses geokimia. Mineral merupakan sumber primer ion kalsium dalam air. Di antara mineral-mineral primer yang berperan adalah di sini ada CaCO4 yang merupakan modifikasi yang berbeda dari CaCO3. Yang kelima, logam alkali dalam air. Natrium umumnya terdapat dalam konsentrasi yang lebih tinggi di dalam air tawar dibandingkan dengan kalium. Ion natrium sama dengan ion klorida bila berdisosiasi dengan yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang cukup serius. Yang keenam, aluminium dalam air. Aluminium merupakan unsur terbanyak ketiga dalam kerak bumi. Kebanyakan aluminium yang di bawah air terdapat sebagai partikel-partikel mineral mikroskopik yang tersuspensi. Konsentrasi aluminium yang terlarut dalam kebanyakan air kemungkinan kurang dari 1,0. Yang ketujuh, besi dalam air. Besi adalah satu dari lebih unsur-unsur penting dalam air permukaan dan air tanah. Perairan yang mengandung besi sangat tidak diinginkan untuk keperluan rumah tangga karena dapat menyebabkan bekas karat pada pakaian.
porselen dan alat-alat lainnya, serta menimbulkan rasa yang tidak enak pada air minum dengan konsentrasi di atas kurang lebih 0,31 atau satu sifat kimia perairan dari besi adalah sifat redoks. Pembentukan kompleks metabolisme oleh mikroorganisme dan pertukaran dari besi antara fase cair dan fase padat yang mengandung besi karbonat, hidroksida, dan sulfida. Yang kedelapan, mangan dalam air sudah tampak pada konsentrasi rendah. Dengan demikian, tingkat kandungan yang diizinkan dalam air untuk keperluan domestik dengan konsentrasi sangat rendah, yaitu di bawah 0,05. Dalam kondisi aerob, mangan dalam perairan terdapat dalam bentuk MnO2 dan pada dasar perairan terreduksi menjadi Mn2+ atau dalam air yang kekurangan oksigen, DO rendah. Oleh karena itu, pemakaian air yang berasal dari dasar suatu sumber air sering ditemukan mangan dalam konsentrasi tinggi. Kemudian senyawa nitrogen dalam air. Senyawa-senyawa nitrogen terdapat dalam keadaan terlarut dan juga ditemukan sebagai bahan tersubstansi dalam air. Senyawa-senyawa ini memegang peranan sangat penting dalam perairan melalui reaksi-reaksi biologi perairan. Kemudian yang ke-10, senyawa fosfor dalam air. Senyawa fosfor merupakan suatu komponen yang sangat penting dan sering menimbulkan permasalahan lingkungan. Fosfor termasuk salah satu dari beberapa unsur esensi untuk pertumbuhan ganggang dalam air. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.